Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Berikut ini saya akan menyampaikan info ya mengenai mobil bekas. Jadi awas jangan salah beli mobil bekas. Jadi kita akan menyampaikan beberapa tips ya dalam mencari mobil bekas yang kita rangkum. Jadi dari pengalaman kita, terus habis itu dari pengalaman konsumen-konsumen yang selama ini telah membeli mobil di kami. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat apa saja. Mulai dari pertama. Yang pertama kali kita tentukan itu adalah budget. Jadi budget harus kita tentukan, jangan sampai budget itu mengganggu keuangan keluarga ya, seperti itu, atau keuangan perusahaan apabila kita membeli mobil buat operasional perusahaan. Jadi kita tentukan budget, misalnya mobil kita punya budget 100 juta, jadi jangan 100 juta itu kita pakai full. Jadi kita spare, cadangin 10-15%, jadi mobil harga 100 juta, kita punya budget 100 juta, kita spend di mobil 90 dan 10-nya buat cadangan. Jadi dan mobil bekas pun juga tergantung juga. Jadi kalau misalnya kita beli mobil Jepang jadi kita bisa spare antara 5 sampai 10 juta buat perbaikan. Apabila kita memilih mobil seperti mobil Korea, mobil Cina atau mobil Malaysia, itu bisa 10 sampai 15 juta kita spare buat cadangin perbaikan ya. Dan apabila kita mencari mobil Eropa atau mobil mewah atau mobil Amerika, itu kita spare sekitar 15 sampai 30 juta untuk cadangan perbaikan, seperti itu. Oke. Setelah kita pastikan budget, yang kedua kita cek yaitu jenis mobil. Jadi kadangkala kita ada antara keinginan dan kebutuhan itu kadang suka tidak klop. Jadi kita pastikan, kita coba untuk periksa mobil apa yang kita inginkan, seperti itu, dan mobil apa yang kita butuhkan itu harus sesuai. Jadi jenis-jenis mobil bisa kita perhatikan, ada mobil yang MPV ya. Jadi jenis MPV itu seperti mobil keluarga atau mobil 3 baris. Jadi kebutuhannya untuk muat banyak. Terus buat liburan juga bisa oke, seperti itu. Terus habis itu ada juga mobil SUV ya. Jadi SUV ada mobil yang semi jeep. Jadi dia peruntukannya buat di jalanan yang kondisinya lebih jelek ya, seperti itu. Jadi ground clearance-nya biasanya lebih tinggi. Ada juga mobil hatchback ya. Jadi hatchback kalau space bagasi kita garasi kita terbatas, jadi kita pilih mobil hatchback. Jadi di mobil hatchback itu dia seperti sedan kecil, tapi dia tidak ada bagasi di bagian belakang, jadi bagasinya kecil. Atau bisa kita pilih crossover. Jadi crossover sekarang juga lagi ngetren juga ya. Jadi kombinasi antara mobil hatchback dengan mobil SUV ya. Jadi dia lebih kecil dari SUV tapi lebih tinggi dari hatchback. Atau 4x4 ya, mobil kalau kita mungkin di perkebunan atau di tempat-tempat yang kondisi jalan tuh berpasir atau berlumpur, jadi kita bisa pilih mobil 4x4. Atau sport car juga bisa kita pilih sebagai referensi jenis mobil. Kalau kita punya mungkin mobil kedua atau mobil hobi, kita bisa pakai kita bisa pilih sport car, seperti itu. Terus yang kedua juga kita bisa tentukan manual atau matic, itu tergantung selera. Jadi biasanya sih pengalaman kalau yang di daerah-daerah perkotaan yang kondisi jalan macet, biasanya orang lebih memilih mobil matic daripada manual. Terus yang berikutnya itu konsumsi BBM, itu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita beli mobil, ternyata budget kita untuk kesehariannya buat beli BBM itu tidak mencukupi. Jadi apakah mobilnya itu terlalu boros, mobilnya itu sisinya besar, jadi itu harus kita cek dan kita sesuaikan dengan kantong kita. Terus mengenai perawatan juga penting. Jadi apakah kita mau mencari mobil yang simple, perawatan mudah, atau mungkin kita membeli mobil untuk hobi. Jadi mobil ini memang kita suka walaupun perawatannya itu lebih rumit, seperti itu. Terus bengkel perbaikan pun juga perlu kita cek ya kan, rekomendasi atau bengkel bengkel di area dekat rumah kita itu pun juga kita periksa ya. Jadi kita udah tentukan jenis mobil, kita tentukan pun juga bengkelnya di mana.
yang rekomendasi. Terus ketersediaan spare part juga perlu kita pertimbangkan, terus sama biaya pajaknya. Ini penting juga, kadang suka kelewat ya. Jadi kita dapat mobil harga murah, jadi kita sudah senang, ternyata mobil itu kategorinya mobil mewah sehingga pajaknya itu masih tinggi. Jadi akhirnya kita terkendala dengan membayar pajak per tahunnya. Oke. Setelah kita tentukan itu semua sudah oke, berikutnya kita periksa, kita cari informasi. Kalau sekarang ini gampang ya, jadi informasi kita bisa cari di marketplace ya, marketplace seperti di Facebook, di Instagram juga ada, atau di TikTok juga ada sih, orang yang jual mobil sudah mulai banyak ya. Jadi marketplace, sosial media, bisa kita cek, kita catat dulu mobil-mobil yang sesuai dengan kategori tadi yang awal, nah, kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Terus dari iklan juga kita bisa lihat, kadang-kala juga ada posting-posting iklan yang muncul menjual mobil bekas. Terus referensi itu juga penting. Jadi kalau ada saudara atau keluarga yang pernah beli mobil misalnya di showroom tertentu dan puas terhadap mobilnya, jadi mungkin itu menjadi referensi. Terus sama satu hal lagi yang banyak nih yang kena, jangan tergiur dengan harga murah. Karena apa? Karena umumnya itu apabila orang menjual mobil itu pasti menjualnya itu di harga pasaran. Jadi di harga pasaran plus minus, tapi masih di ambang-ambang inilah ambang-ambang inilah, tidak terlalu jauh sekali harganya. Jadi kalau misalnya ada yang menjual mobil dengan harga yang murah, jangan tergoda. Kalaupun juga kita mau cek silakan, tapi cek kelengkapan surat-suratnya, terus habis itu kita cek juga kondisi mobilnya. Jangan sampai kita dapat mobil yang bekas banjir, bekas nabrak, atau kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Jadi kalau murahnya itu tanggung ya sayang juga gitu kan, sehingga kita budget buat perbaikan ke depannya lebih besar lagi seperti itu. Oke. Setelah kita cek, kita kumpulkan informasi referensi-referensi mobil yang kita minatin, sudah ada checklistnya. Berikutnya kita periksa, kita coba kontak satu-satu ya. Jadi kita prioritaskan mana yang kira-kira mobil yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Habis itu kita menghubungi penjualnya. Jadi kita hubungin, sekarang bisa lewat telepon, kita telepon atau bisa lewat chat. Jadi dari chat atau pembicaraan lewat telepon bisa kita tanya harganya ya. Yang pertama harganya, apakah itu harganya masih nego atau harganya sudah pas. Jadi kita bisa menentukan, kita sesuaikan dengan budget kita. Terus yang kedua itu kita tanyakan juga pada penjualnya apakah bisa menjual mobil secara kredit. Bagi yang mau nanti membeli mobil secara kredit, apakah khusus tunai aja ataukah juga bisa tukar tambah. Kalau kita ada mobil yang kita milikin dan kita mau upgrade atau kita mau ganti dengan mobil yang lain, siapa tahu bisa tukar tambah. Terus yang nomor 3 kita periksa juga, kita cek kepada pembeli kondisi mobil. Jadi apakah mobil itu siap pakai, apakah ada PR-nya lagi yang perlu kita perbaiki setelah kita beli mobil. Nah, di Zal Motor sendiri ini sebagian besar mobil kita ini kita sudah cek dan sudah kita prepare mobil siap pakai. Oke, terus kita cek juga pajak. Jadi pajak juga perlu kita cek apakah hidup, apakah panjang, apakah sudah mati, seperti itu. Terus habis itu kita perlu cek juga penjualnya ya. Jadi penjualnya itu bisa perorangan kah, atau bisa showroom kah, atau bisa perusahaan. Jadi nggak masalah sih, selagi mobilnya juga masih oke, mau perorangan, mau showroom, atau mau perusahaan juga nggak masalah. Yang penting kita cek unit, kita pastikan oke. Seperti itu. Terus sama ini yang kadang suka terpancing itu, hati-hati dengan kita kasih tanda jadi. Jadi biasanya kan kalau kita hubungin lewat telepon, biasanya sudah dikirim foto, kita lihat foto atau mungkin ada video ya. Jadi Zal Motor juga di YouTube juga lengkap videonya. Jadi sebelum kita putuskan udah oke, dan apabila calon penjualnya itu ngotot untuk kasih tanda jadi dulu, sebaiknya dipikirin 2 kali. Karena apa? Sebaiknya kalau saran dari saya itu, kita datang dulu, kita lihat, kita cek mobil sudah oke secara keseluruhan, baru kita kasih tanda jadi kalau kita mau melunasi di hari berikutnya, atau kita kasih tanda jadi kalau mau kita proses kredit, seperti itu. Jadi datangin, kita lihat penjualnya, kita pastikan sudah oke semua, baru kita
kasih tanda jadi. Terus sama yang terakhir, janjian survei. Nah, ini juga kadangkala juga ini juga ya, apa namanya, beberapa konsumen yang apa namanya, yang udah bikin janji ke kita untuk datang. Jadi saya kasih tahu untuk konfirmasi sebelum berangkat ke showroom. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya, mungkin ada perjanjian 1 atau 2 hari setelah kita sudah melakukan komunikasi terakhir, dan ternyata jeda di antara sebelum dia datang mobil sudah laku. Jadi sebelum datang ke tempat tujuan, konfirmasi, kasih kabar bahwa akan datang ke sana. Jadi kita bisa memastikan apakah mobil itu masih tersedia atau tidak. Oke. Berikutnya, sekarang kita semua sudah oke, kita sudah chat terhadap pembeli. Sekarang kita datang ke lokasi. Pada saat kita datang ke lokasi, yang pertama itu kita perhatikan adalah kita cek fisik mobil secara keseluruhan. Nah, di video-video di review mobil-mobil kami juga ada bagaimana kita ngecek mobil, kita cek fisiknya baik interior, eksterior, terus habis itu mesin di kolong-kolongnya, terus kelengkapan mobil serta kunci cadangan juga. Kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa. Jadi kita bisa bantu untuk bikin kunci cadangan. Jadi kita ada rekanan juga yang bisa membuat kunci cadangan orisinil dengan tidak merubah frekuensi yang ada di mobil. Seperti itu. Jadi kita cek di video kami juga banyak ya. Jadi bisa coba lihat video-video kami yang lain mengenai cara mencari mobil bekas atau second, review mobil yang kita jual juga lengkap di situ. Kita cantumkan. Terus yang kedua, jangan lupa juga setelah kita cek mobil secara keseluruhan oke, berikutnya kita coba test drive. Karena apa? Karena test drive ini penting ya. Jadi mungkin ada penjual yang tidak bisa melakukan test drive, oke lah. Jadi kita coba nyalakan mesin, kita periksa kondisi idle bagaimana, coba kita maju mundurkan mobil sedikit, ya paling enggak itu ya bisa menjadi patokan kita untuk menentukan apakah mobil ini masih oke atau enggak. Cuman kalau misalnya di tempat yang bisa kita test drive, sebaiknya kita test drive. Jadi atau tidak jadi beli mobil, sebaiknya kita test drive. Karena apa? Karena yang pertama kita bisa mengetahui rasa berkendaranya masih oke atau tidak. Terus mesin, performa mesin, transmisi, kaki-kakinya bagaimana. Terus power steeringnya. Terus habis itu kita juga kalau misalnya kita ada referensi beberapa mobil, itu dengan kita test drive di masing-masing mobil, kita juga bisa membandingkan mana yang sekiranya mobil dengan kondisi yang oke dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Oke. Terus setelah kita cek fisik, kita test drive sudah, terus kita cek juga kelengkapan surat-surat. Nah, surat-surat ini penting juga ya. Jadi keasliannya, STNK, terus BPKB-nya, terus yang penting BPKB sih, karena banyak kejadian-kejadian tuh BPKB aspal atau BPKB palsu ya, seperti itu. Jadi perlu kita cek, kita pastikan keasliannya, terus STNK, belangko pajak, terus faktur juga gitu kan, sama form A, form B, terus sama kelengkapan buku servis sama buku manualnya kalau ada, seperti itu. Oke, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita masuk ke step terakhirnya, yaitu kita transaksi. Nah, pada saat transaksi, kita lihat mobil kita sudah cocok, barulah kita negosiasi, seperti itu. Dan negosiasi itu juga sebenarnya ya bukannya apa-apa ya. Jadi sama seperti saya juga mencari mobil, kru kami juga mencari mobil diesel motor, itu pun juga negosiasi, kita juga negosiasi juga ya di sewajarnya gitu. Jangan terlalu negosiasi yang terlalu timpang. Karena apa? Karena ya kembali lagi gitu kan, kalau negosiasi mobil itu terlalu jauh dan orangnya itu mau menjual dengan harga rendah, itu perlu kita cek, kita cross check lagi gitu. Bisa jadi ada problem di mobilnya itu, seperti itu. Jadi ya negosiasi biasanya sih ya ada minus-minus minor biasanya. Kalau ya namanya mobil bekas kan nggak sempurna 100%. Jadi itu kita bisa nego untuk cadangan perbaikan kita. Tapi itu juga di luar yang kita harus tetap sediain pada saat kita tentukan budget ya. Jadi tetap kita harus prepare. Jadi jangan beli mobil itu pas-pasan banget kayak gitu. Oke, negosiasi atau bisa juga dengan bonus. Jadi kalau di showroom biasanya ada, kita bisa
bonus apa mau diganti oli atau di tune up atau ada minus-minus minor yang lain mau diperbaikin, itu bisa antara negosiasi atau dengan bonus yang diberikan, itu bisa. Terus yang kedua, kita kasih tanda jadi. Jadi kalau kita udah klop, kita cocok sama mobil ini, kasihlah tanda jadi. Karena apa? Jangan sampai mobilnya ini lepas. Jadi kalau kita mau bayar cash langsung ya silakan, nggak apa-apa. Jadi cash and carry ya. Jadi kita bayar cash langsung kita bawa mobil. Cuman kalau misalnya kita tidak bawa dana pada saat itu, kita mau bayar besok, jadi sebaiknya kita kasih tanda jadi. Jadi biar mobil itu sudah terikat ya. Jadi jangan sampai terjual ke orang lain. Atau mungkin kredit, kalau kita mau pembelian dengan kredit ya kita kasih tanda jadi. Terus habis itu barulah diproses kredit, seperti itu. Terus setelah itu barulah yang terakhir kita serah terima kendaraan. Jadi pada saat kita serah terima kendaraan, jadi kita cek lagi, cross check lagi semua fungsi-fungsi dari kendaraan normal atau tidak, surat-suratnya juga. Terus habis itu pada saat kita serah terima juga dibikinkan kwitansi penjualan mobil, berapa nilai mobilnya, setelah, dan juga dibikin juga secara tertulis serah terima mobil. Jadi di ke depan harinya tidak ada komplain atau ada kelengkapan mobil yang kurang, seperti itu. Oke, mungkin sekian tips dari Zal Motor. Jangan salah membeli mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Oke.